wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang bersih, qalbun salim. Karena ternyata segala sesuatu bermuara kepada qalbun salim. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di akhirat, orang yang qalbun salim. Orang yang amalnya diterima adalah orang yang qalbun salim. Sehebat apapun amal, kalau hatinya tidak bersih, tidak diterima. Sehebat apapun ilmu, kalau hatinya tidak bersih, tidak diterima. Yang namanya bahagia itu adalah orang yang qalbun salim. Bahkan kalau ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak itu adalah buah dari qalbun salim. Jadi kalau ada orang akhlaknya baik, ini pasti hatinya baik, hatinya bersih. Sekarang kita bisa lebih sederhana di dalam membuat target kita. Karena orang bisa ma'rifat kepada Allah, syariatnya qalbun salim. Orang itu bisa ma'rifat ke Allah, bisa memasuki derajat ihsan. Orang yang ma'rifatul muhsinin, ya. Orang yang ihsan itu adalah orang yang qalbun salim, yang hatinya paling bersih. Sekarang kita ingat, amal apa yang diterima kalau riya? Adakah yang diterima? Tidak ada. Mau perang sampai terbunuh, mau hafal Quran 30 juz, mau paham agama dan dakwah agama, mau menafkahkan semua harta, kalau dengan tidak ikhlas saja, adakah yang diterima? Tidak. Sekarang adakah yang bisa masuk surga kalau punya kesombongan di dalam hatinya? Tidak bisa. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Mithqalu dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga yang di dalam hatinya ada sebesar zarah saja takabur. Jadi kita punya ilmu, punya amal, punya takabur, tidak jadi ke surga. Sekarang amal sehebat apapun banyaknya, punya penyakit dengki, bagaimana? Terbakar habis seperti kayu yang ditumpuk. Pernah ada Rasulullah SAW di masjid bersabda, tuh masuk seorang ahli surga. 3 kali Rasul bersabda demikian. Lalu orang pada lihat cambuknya basah, tangannya memegang terompahnya. Sebelumnya Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As, datang. Saudaraku, saya ada masalah dengan bapak saya, bolehkah saya nginap di rumahmu? Boleh. Nginap di rumahnya 3 hari 3 malam sambil memperhatikan apa amalannya. Ternyata tidak hebat tuh amalannya, tidak ahli tahajud yang hebat. Hanya bedanya setiap kali mau pulang balik badannya selalu menyebut nama Allah, berarti tidak lepas berzikir dan tidak pernah berkata selain yang benar. Hari ketiga ketika pulang, sebetulnya saya tidak ada masalah dengan ayah saya, cuma saya dengar Rasulullah bersabda demikian, sehingga saya datang ke sini. Tapi sesudah saya perhatikan amalanmu biasa saja. Iya, seperti yang kau lihat. Ada meremehkan di hati. Ketika akan pergi, lalu berkata sepatah kata sederhana, cuma satu yang tidak ada di hati saya. Saya tidak mendengki dengan yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Jadi amalannya sedikit, utuh, tidak ada dengki. Ini membuktikan akan banyak
amalnya belum hebat, tapi kalau punya hati bersih seperti yang dicontohkan tadi. Kalau kita dengar Ustaz Roni menceritakan bagaimana tamunya yang menceritakan surat Asy-Syams sampai 7 kali Allah bersumpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma rahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. 7 kali sumpah itu mengesankan sekali. Sudah diilhamkan di sini di hati itu mau fasik atau takwa. Amat sangat beruntung. Jadi 7 sumpah ini mengantarkan sebuah keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu orang yang mensucikan jiwa. Jadi kita belajar ilmu agama supaya hati kita bersih. Kita beribadah supaya hati kita bersih. Kita berdakwah supaya hati kita bersih. Semuanya ujungnya qalbun salim. Dari sana berbuah akhlak, dari sana berbuah ma'rifat, dari sana berbuah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Jadi sekarang mari kita sederhanakan cita-cita kita. Apa cita-citanya? Qalbun salim. Ada yang meragukan? Sekarang cita-cita saya juga lebih sederhana. Asalnya cita-citanya rada besar. Saya ingin jadi pecinta Allah. Nggak bisa kalau hatinya busuk. Nah, saya ingin menjadi orang yang dicintai Allah juga susah kalau hatinya busuk. Ingat ceramah Mang Komar, Ustaz Komar dulu. Murid suruh bawa telur tomat busuk 3 hari di ranselnya. Marah-marah itu murid. Yang guru nyiksa gara-gara tomat busuk. Saya nggak punya teman, nggak enak belajar, nggak enak makan, susah tidur, susah sholat, nggak khusyuk, nggak enak. Bawa tomat busuk di ransel saja sudah sengsara, apalagi yang kemana-mana bawa hati busuk. Kalau hati makin bersih, dia akan peka sekali. Senang tadi kita membahas tentang takabur, tapi sebelumnya apa saja bersihnya? Satu yang wajib kita mulai periksa adalah bersih dari kemusyrikan sehalus apapun, dari syirik jali maupun syirik khafi. Dua-duanya syirik ya. Tapi ini mah khafi, syiriknya yang jadi masalah tuh, bukan jali khafi. Jadi menuhankan Allah, menuhankan selain Allah yang terang-terangan maupun yang halus, ria. Jadi prioritas kita belajar ilmu ikhlas itu wajib. Dua prioritas bagi kita, satu apa? Bersih dari syirik, tidak boleh menuhankan apapun. Ini banyak ilmu ini, belum tidak mudah dengan sekali pertemuan. Karena ada yang menuhankan patung, jelas jali, tapi ada yang menuhankan harta, kedudukan, popularitas, penilaian orang, menuhankan nafsunya. Kalau sudah ingin tuh penuh otaknya tuh oleh keinginannya. Ada yang menuhankan pasangan hidupnya, ini benar, ini ada ya. Yang dia
Dia saja yang ada di hatinya itu bukan siapa-siapa. Ciri khas orang yang sudah menuhankan pasangan hidupnya, dia akan lalai kepada anak-anaknya. Jadi kalau misalkan ada seorang lelaki sangat cinta ke istrinya, cinta sekali sampai segalanya demi istrinya, takut istrinya jauh sampai mendominasi, hampir dapat dipastikan ini si bapak nggak bisa ngurus anaknya, juga nggak bisa ngurus ibu bapaknya, nggak bisa ngurus mertuanya, nggak bisa ngurus kerjaannya dengan baik, karena itu sudah jadi ilahnya. Sama kalau seorang istri sudah sangat cinta ke suami dan sangat ingin dekat dengan suami, takut jauh dari suami, dia akan berbuat demi suami, yakin dia tidak bisa ngurus anak-anaknya. Kalaupun ngurus nggak pakai hati, karena sudah tidak pernah fokus ke anak. Itu juga yang love story itu tidak bisa ngajar dengan baik. Orang yang mabuk asmara jadi ustadz, dia nggak akan bisa ngajar santrinya dengan baik, karena waktunya tersita oleh yang dia cintai. Jelas, seperti koruptor itu nggak bisa kerja dengan baik, karena waktunya apa yang dia dapatkan, uang, kedudukan, jabatan. Jadi jarang bisa mengerjakan kantornya dengan baik, tidak bisa. Pejuang itu hanya bisa kalau dia mencintai Allah. Jenderal Sudirman meninggalnya usia 34, masih sangat muda. Tapi waktu peperangan ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap, Jenderal Sudirman seorang yang soleh ya, tidak lepas ibadah sholat tepat waktu dan tahajudnya. Itu masih muda, 28, memimpin peperangan, menaklukkan, menyerbu kembali Jogja, memenangkan peperangan di Ambarawa. Nggak ada kepikiran korupsi kayaknya, bersih. Orang yang bisa berjuang adalah orang yang ikhlas. Kalau orang sudah punya ilah yang lain di hatinya, cenderung nggak pernah serius, basa-basi saja yang lain. Makanya luar biasa dan nggak diterima orang yang punya ilah lain. Yang kedua, harus bersih dari sifat munafik. Ini perlu kita periksa. Sebetulnya ada korelasinya ya. Kalau orang tidak ikhlas, dekatnya ke munafik. Munafik itu kalau bicara selalu ada maksud di balik pembicaraan. Jadi dia ramahnya ada maksud, dia sopannya ada maksud. Jelas tidak ada maksudnya kan? Dan seperti tukang dagang, kalau nggak hati-hati, dia sedang memuji barang dagangannya. Bukan barang dagangannya bagus supaya laku, jadi pujiannya itu tidak tulus. Termasuk muji pembeli. Aduh, akan gagah sekali, Mbak awet muda, semuanya ada maksud. Sekarang mah susah cari barang ini. Tuh, ini ada maksud. Jadi kalau orang munafik itu cenderung membagus-bagusan kemasan dan tidak pernah bersih. Jadi ini termasuk bohong-bohongan juga nih. Orang munafik ini yang kerja, bukan ini. Otaknya terus mikir bagaimana supaya orang terpikat, orang terpesona, terus saja, sehingga hati kurang terlibat. Bisa dilihat coba yang punten ya, punten sekali orang yang ceramah dengan maksud orang lain terpesona, itu pasti kurang pakai hati. Ini Assalamualaikum, dia mikir bagaimana nadanya supaya kelihatan agam seragam, kejut supaya orang terkejut. Nah, kebayang Rasulullah mengejut-ngejutkan jamaah ini. Benar? Kita tidak boleh jadi ingat penceramah di TV dengan berbagai ragamnya, tetapi makin dekat dengan contoh Rasul. Intinya sih menarik bukan nada ataupun acting fisik, hati. Kalau hati seorang penceramah sudah bersih, baik, mungkin bicaranya sederhana,
tapi daya gugahnya itu Allah izinkan tembus. Sebetulnya sederhana, Allah tahu orang ini ikhlas, hadiahnya nembus ke orang lain. Sekarang dengan segala jenis selama, misal ya kita muhasabah, dilakukan, nggak kebayang di zaman tersebut gitu, benar. Mungkin dibuat sedih, tetapi kalau tahu ini berapura. Makanya muhasabah jangan sampai jadi proses kemunafikan. Yang muhasabahnya Allah, ya Allah, tapi Allah tahu pikirannya, nggak minta tolong sama dia. Nggak ada yang nangis gini. Lembutkan hati yang membantu, maksudnya si Eta nggak yang ciri-ciri jadi ya Allah yang tidak mencucurkan air mata hukum, jadi marah-marah. Dia bukan muhasabah, dendam. Kalau tidak hati-hati. Nah, jadi kita harus waspada terhadap bicara pakai bohong. Makanya berharap sekali kita tuh nggak ada bohong ya. A, B, C. Perkara orang marah karena kita jujur, perkara orang jadi nggak suka karena kita jujur, itu perkara lain. Misal begini, tidak, siapa yang semalam tidak tahajud, diam aja. Tidak tahajud kan bukan dosa, betul? Tapi tidak ngaku itu yang jadi dosa. Siapa yang hari ini tidak saum, dia lihat kiri kanan cari teman, itu ciri-ciri kan? Ngacung aja. Saum sendiri itu kan hanya sunnah, dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi ngebohong udah jelas itu munafik. Akhlak munafik, bukan akidah munafik, tapi akhlak munafik. Jelas hadirin sekalian. Laporan dibagus-bagus. Kenapa dibagus-bagus? Pasti karena takut oleh orang, takut dimarah. Penjualan padahal hanya 2.000, kita katakan alhamdulillah penjualannya sekarang sudah 10.000 kurang. Memang 2.000 10.000 kurang ya. Tapi kenapa ngomong itu? Itu pasti ada maksud, takut disebut sedikit, ya kan? Bagaimana tugasnya sudah dikerjakan, sudah dipikirkan, berarti belum dikerjakan. Nah, nggak boleh begitu sekarang. Masih ingat yang di depan itu? Di depannya ada sampah. A lewat, B lihat. Ya, saya juga sudah lihat, sudah akan saya ambil. Saya sudah rencana kalau saya menyelesaikan ini, saya pungut aja, beres. Itu mah rencana aja terus. Dan nggak ada sampah yang tidak ada rencana, dan tidak ada sampah yang bisa pergi dengan akan saya ambil, bisa hilang seumur hidup tuh. Kalau akan tuh nggak jadi ya. Udahlah, nggak usah seperti itu ya. Jangan takut oleh kemarahan orang. Keadaan lagi jelek saja. Bagaimana ini sekarang hari ini rugi? Wah, kamu kerjanya nggak benar. Enggak. Beda lagi babnya, itu sudah beres, kita sudah jujur, benar? Hadirin, enak loh kalau kita berani jujur tuh. Jangan dilebih-lebihkan perkataan, jangan didramatisir sampai hal-hal yang kecil. Misalkan capek ya, kita sedang capek, terus duduk, tanya ke hati kecil, naon. Oke, gimana kalau itu yang terakhir? Ada lagi nafas pemasukan. Tanya, apa perlunya kita ngayal tidak gitu? Dan suul khotimah. Tanya, ini teh acting untuk apa? Untuk apa dicapek-capek? Pasti buat penilaian orang, supaya kelihatan kita udah berjuang, udah bekerja keras. Padahal tanpa itu pun sebetulnya nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Benar?
kadang-kadang kita dikemas segala hal supaya orang simpati, supaya orang kagum, supaya orang memuji. Ini nggak perlu. Itu adalah orang yang punya keperluannya dari selain Allah. Bagi orang yang perlunya hanya Allah, biasa aja. Terbayang tidak Rasulullah pulang dakwah repot kadang dari tadi ada raco dalam teh yang yang dalam tadinya di simpara raya tidak kebayang. Kenapa? Terus maaf ya, sebetulnya tidak pantas sama sekali mengatakan hal ini. Para sahabat juga nggak mungkin malah di kacau ya, taif lain sama hidayah sesat. Baiklah, makanya teman-teman maaf ya, dengar ceramah, dengar baik-baik. Saudara bisa dengar ceramah, ini dalilnya benar. Misalkan tentang larangan bid'ah, ini dalilnya sahih. Tapi bisa kerasa nih, ini orang bicara tuh ada maksud atau tidak. Karena ada orang yang bicaranya itu penuh maksud, penuh amarah kepada seseorang, lalu dia keluarkan dalam bentuk tausiah. Tapi hatinya tuh beda, bukan ingin orang sadar. Tapi kan kita harus tegas di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Maaf, siapa yang lebih tegas daripada Rasulullah? Jawab. Adakah yang lebih tegas? Kita harus memberantas kemusyrikan. Ada yang lebih tegas daripada Rasul? Tidak ada. Kenapa Rasul mah tegas tapi tetap berkenan di hati? Kalau kita mah tegas orang jadi mual karena nafsu. Kita gunakan dalil untuk memuaskan ketidaksukaan kita kepada seseorang, ketidaksukaan kita kepada sekelompok orang, ketidaksukaan kita kepada organisasi. Bedanya dengan Rasulullah rahmatan lil alamin. Tegas itu dasarnya sayang kepada makhluk, ingin selamat. Kalau kita tegas itu karena sebel kepada seseorang, sebel kepada sekelompok orang, sebel kepada organisasi. Kita gunakan dalil itu untuk memenangkan, atau jadi sebetulnya kita memperalat dalil untuk memuaskan kesebelan kita. Jelas maksudnya ini? Itulah sebabnya kalau ada yang ceramah dalilnya baik, benar, tapi kenapa ujungnya orang jadi tidak nyaman, tidak suka? Karena di hatinya ada kemarahan, ada kebencian. Nah, ini adalah beda antara mulut dan hati. Ini sudah ke wilayah tidak baik. Kita latihan, kita sama mulut dengan hati. Sepakat saja deh. Jangan suka AAS, asal A sehat, asal A senang, laporan dia bagus-bagus. Ini sudah masuk ke wilayah munafik, tidak jujur. Jangan takut oleh kemarahan manusia, tidak ada apa-apanya. Yang takut adalah kemurkaan Allah bagi orang yang munafik. Jangan sembarang berjanji. Kalau janji tepati. Jujur. Ini SMK ada di sini. Ya, alhamdulillah. Ya, selamat bergabung. Ini untuk orang dewasa sebetulnya. Ya. Makanya ada tidur seperti ini. Teruskan. Ini kita harus periksa mendalam ini bab ilmu kemunafikan ini. Munafik itu di depan dengan di belakang beda. Misalkan di depan A-nya, oh iya A, baik. Ada yang bisa saya bantu? Benar. Kadang ada yang perlu diketawakan. Tapi di belakang bengah, disiplin naon, baris berbaris yang mengarah ke muka, sampai hancurnya. Sama. Ngapain baris berbaris? Orang resep sebal, munafik di depan penting, di situ penting, di belakang capek pakai sepatu las lagi, kekecilan. Orang yang
ngelihat menjadi cinggir. Orang munafik mah beda-beda di belakang dengan di depan. Jangan ya. Gimana saya nggak suka ke seseorang yang nggak usah disebutin. Saya mau maaf adanya. Sejujurnya ya, hidung kamu pesek itu sama antara pandangan hati dengan pandangan pesek. Kamu bukan jujur, ngahina. Siapa yang menjelaskan apakah Rasul tiap ketemu orang pesek, kempes, hidung? Jadi bukan apa yang ada di hati itu diomongin, salah wae ya. Jadi harus gimana ya, kalau kita tidak perlu mengomentari orang, ya tidak perlu. Makanya udah hemat pikiran kita tuh, nggak usah banyak strategi untuk deket Allah mah ya. Jangan diakalin. Allah tuh, maaf ini tidak sopan ya, Allah tuh udah tahu siapa diri kita. Kalau kita bohong dan orang lain tidak tahu, bukan berarti kita jago ngebohong. Kalau kita ngebohong orang lain tidak tahu, itu karena Allah masih belum membuka. Cuman itu. Kalau Allah udah ngebuka, walaupun hebat bohong, kebuka. Demi Allah kebuka. Makanya nggak usah pakai bohong. Mau diakalin gimana? Kalau Allah mau membeberkan, beberkan aja. Jangan berbohong, hadirin. Sepakat? Tidak ada di dalam tauhid bohong ini. Dan juga dimanapun kita ada. Kita dikeluarkan dari pekerjaan karena jujur, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rezeki Allah itu sangat luas. Kalau suatu saat saudara kerja di mana, saudara jujur, istri saya itu galak sekali, ngomong aja. Pak dari mana? Saya nggak ketahuan tuh ngomong. Karena ya yang ngebohong tuh dari pupil matanya kelihatan. Terus yang ngebohong tuh suka ada, tapi kalau saya beritahu saudara tahu rahasianya. Yang ngebohong tuh suka cari tema yang lain. Bapak dari mana tadi? Punten pangenakeun sepatu. Nah, ciri itu ya, dia akan memindahkan objek pembicaraan. Gimana Bu, uang belanja teh habis? Benar ke dia tuh dia ngelucu pisan pas si bungsu teh. Itu ciri-ciri itu belanjaan teh habis. Saya tahu dari mana. Saya mempelajari ilmu ini lewat petugas imigrasi. Petugas imigrasi itu lihat dari cara jalan orang, cara nunduknya, cara bicaranya, cara gerakannya, itu sudah bisa kebaca orang ini bawa apa. Kalau orang tidak jujur, ya kan orang masuk dilihat aja begitu. Itu orang yang bersalah tuh udah ada gerakannya. Gak enak menyembunyikan sesuatu tuh, ya. A, B, C. Setuju? Dimana ya dimana? Bawa barang-barang ini bawa apa? Kata orang imigrasi udah standar. Oh, itu ada yang nitip. Oh, saya nggak tahu. Itu udah standar bohongnya itu. Dan bohong tuh nggak bisa konsisten kecuali yang sangat cerdas. Bangsa lemot-lemot model kita mah cepet ketahuan. Ditanya ini, belokan sana, tanya lagi udah lupa. Seperti itu yang playboy cap 2 cula itu. Tiap kata wanita, what's your name? Ted. Katanya John, ini Freddy, Frankie. Minggu depan ketemu, aduh dulu yang mana ya? Frankie. Itu mah ingat John, kita Frankie. Katanya John Frankie kan, saya John Frankie. Nah, jadi jangan lah ya. Udah lah, A, B, C, setuju? Sepakat tidak nih? Dan bersih dari kemunafikan ini salah satunya adalah tentang amanah. Tolong para ustadz, para pimpinan, jangan main-main dengan amanah. Ini serius, ini perlu tekankan. Saya juga dapat teguran dari guru AA. Darul Tauhid itu bukan hanya di Geger Kalong, di pesantren Serua 300 santri di sana tanggung jawab dunia akhirat A. Di Jakarta itu juga tanggung jawab A.
Eko pesantren walaupun hanya ada 20 orang, tanggung jawab. Tanah seluas itu tanggung jawab. Masjid sebesar itu tanggung jawab. Waduh, Pak, saya ngedengar begitu lemas sekali. Kenapa sekarang hanya memikirkan Darul Tauhid Bandung saja? Padahal itu yang saudara-saudara di sana malah dua apa lagi di sana. Nah, sesudah diingatkan begitu, anak 11, pikirkan baik-baik. Memang yang namanya adil itu bukan sama rata. Belum di Bandung yang segini, di Eko pesantren belum seminggu sepi atau ngaku belum 20 seeta lagi. Terus belum, enggak begitu. Yang namanya adil itu adalah proporsional. Punya anak 3 misal, yang 1 kurang baik, yang 2 sudah baik, tidak bisa 3-3-nya dihukum, ya harus dididik sesuai dengan adil. Punya anak 1 S2 kuliah, yang kedua S1, 3 SMA, yang keempat TK. Demi keadilan semua bekalnya 5.000. Kasihan yang S2 ya, jajan ibu ewang. Jelas? Ada ayam 3, 1 ayam dewasa pejantan, yang kedua ayam remaja, yang ketiga ayam baru menetas. Itu adil, ngasih makan kasih makan jagung. Buat yang dewasa klok habis, buat yang remaja nyam-nyam, buat yang kecil klok nawat, gitu adil. Jadi yang namanya adil adalah proporsional, segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Benar? Paham? Kalau kayak gini tentu mendapat perhatian lebih banyak karena amanah di sini banyak. Tapi ustadz-ustadz yang lain jangan sembarangan yang udah diberi amanah, ya. Ini Darul itu milik Allah, bukan milik Abdullah Gimnastia. Ada di sini tuh kehendak Allah. Ustadz Roni, Ustadz Fuad, Ustadz Nurjala, Ustadz Madrani, semuanya itu punya tanggung jawab, dihitung oleh Allah. Kalau meninggalkan tugas harus laporan. Kalau tidak harus. Ini sejauh mana pikiran kita mikirin santri. Kalau kata guru saya sih, pikirkan itu santri lebih daripada mikirkan keluarga. Karena mereka lebih banyak, anak orang amanah. Nanti Allah bakal ngurus anak-anakmu. Bukan tidak ngurus keluarga, tapi anak, tapi ini yang gede ini. Alhamdulillah. Nah, jangan menganggap saya nggak bohong, tapi nggak amanah. Termasuk telat itu nggak amanah, ya. Nah, saya ingin kita bersih daripada tidak amanah. Sepakat tadi. Jadi apa yang sudah kita janji penuhi. Apa yang jadi amanah kita kerjakan. Walaupun capek, walaupun jauh, ini amanah. Puas di sini. Kalau orang nggak amanah di sininya nggak pernah tenang. Setuju? Setuju nggak hadirin? Ingat ya, in tansurullah yansurkum. Istabit aqdamakum. Orang yang nolong agama Allah, Allah bakal nolong urusannya. Ini amanah. Wah, segitu aja sudah kelihatan bersih tidak hati kita. Ini yang jadi ketua ini, ketua itu. Wah, kalau nggak hati-hati kurang amanah. Memang dia sholat tepat waktu, memang dia ngaji Quran, memang dia dakwah, tapi kurang amanah. Sami aja munafik. Tidak mau amanah, jangan mau memikulnya. Saya mohon maaf ya, saya juga baru sesudah ditegur oleh guru seperti ini, diingatkan. Makanya Masya Allah. Dan kalau kita udah ingat itu, energi jadi melimpah. Senin di sini rutin, di Jakarta enggak. Jadi kalau datang ke sana baru tausiah. Sekarang tidak, jadwalkan, saya akan datang. Sama, walaupun jumlahnya tidak banyak, ya, tapi harus sama. Karena di sana juga perjuangannya sama, di garis depan, di ibu kota, di Serua, walaupun masuk ke dalam ke sana sama. Prototipenya beda santri Serua dengan di sini tuh.
Di sana seperti santri di desa ya, atau restoran begitu. Kemudian kebanjiran seperti biasa ya. Santri di ini kemarin saya cek itu yang di Eko Pesantren, acungkan tangan Eko Pesantren ada. Nah, adik-adik tidak tahu. Kemarin saya cek masuk ke rumah AA yang di sana. Oh, berkesan sekali. Saya nggak boleh nyebut bau ya, tapi bau memang saya jujur. Baju di mana aja, rice cooker, kantong kresek, kamar berantakan ya. Tapi saya pikir marah, ini salah saya. Saya tidak memperhatikan serius, tidak membuat aturan yang bagus, tidak mendidik dan melatih supaya jadi nggak marah deh ya. Hanya besar kemungkinan ada sanksinya, tapi tidak marah ya, tapi tetap tegas. Rumah bagus, tetapi kalau kurang jelas aturannya, kurang konsisten ditegakkan aturannya, tidak dilatih, cepat sekali terusaknya dan kotor. Tapi siapa yang salah? Ya saya. Sibuk nyalahin orang lain, sayanya nggak robah dan jadi marah. Tapi kalau sibuk mengevaluasi, ini kan amanah ke saya, paling yang dimarahi ya diri sendiri. Kalau santri ya ditegasi. Jadi gini santri, jangan tenang ya, yang tenang juga belum selesai urusannya ya. Tapi kalau kita sadar kita ingin bersih dari kemunafikan, rasanya jadi semangat. Walau jauh, walaupun capek itu, tapi tak ini adalah jalan. Kalau enggak saya bakal busuk hati saya, tidak aman, munafik. Saya munafik, saya munafik. Kalau ngomong tidak cocok dengan kelakuan, saya munafik. Kalau di depan dengan di belakang beda, saya munafik. Kalau ngomong dilebih-lebihkan, saya munafik. Kalau janji tidak ditepati, saya munafik. Kalau tidak amanah, saya munafik. Kepada anak-anak saya munafik. Itu bagus kalau kita berani menilai diri kita begitu dan mau perbaiki diri. Yang ketiga, yang prioritas adalah jangan takabur, karena jelas sekali. Yang keempat nanti dengki ya. Puas saja dulu kali ini. Itu pun sudah materi yang sangat besar, dalam, dan sebetulnya harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Jadi sekarang siapa orang DT yang paling bagus ibadahnya? Yang bagaimana? Yang paling bersih hatinya, berbuah akhlaknya baik. Siapa yang ilmunya paling dalam? Jawab. Yang bersih hatinya. Dan bersih hati itu tidak bisa, saya mah bersih hati, saya mah bersih ya, nggak bisa ngaku-ngaku. Dan orang yang bersih hati mah anteng. Anteng, tahu anteng? Dengan Allah tuh anteng, nggak ribet, nggak galau, nggak banyak mikir strategi perencanaan yang rumit-rumit tentang bagaimana eksis. Nah, eksis ya, bagaimana agar saya disukai, bagaimana agar dia cinta ke saya, bagaimana, enggak ada itu, enggak ada, cuma satu aja, bagaimana Allah ridho, titik, beres. Dan enggak ribet, aduh nanti gimana itu saya ke depan, enggak, yang penting saya benar dari waktu ke waktu, syukur. Dia udah enggak akan kemana-mana. Enggak capek mikirin, kenapa ya dia enggak menghargai saya, kenapa ya dia, enggak. Gimana caranya supaya saya bisa tulus menghargai orang? Cukup, jadi nggak pernah capek mikirin yang kurang dari Allah, tapi sibuk mensyukuri yang ada dari Allah. Benar? Apa sekarang yang kurang dari Allah? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ayo teman-teman sekalian, kita sama-sama menggunakan standar. Orang yang hatinya bersih mungkin tidak bergibah. Jawab. Orang yang hatinya bersih mungkinkah bergibah? Tidak. Jadi kalau ketemu siapa aja yang bergibah, jaga jarak. Dia bisa mengotori hati. Benar?
beritahu? Oh, tidak. Kalau ada yang menghina, perlu sakit hati? Tidak. Orang menghina sedang memamerkan kehinaan dirinya. Sudahlah, biar saja. Kita yang ngomong yang baik-baik saja. Ini baru prolog, hadirin. Mau tahu ciri orang sombong apa? Susah diberikan masukan. Kalau diberikan masukan tuh cirinya adalah membantah terus. Ustaz Fuad, ada Ustaz Fuad, ya beliau sedang menggali kitab. Ustaz, kena kitab yang tadi. Aduh, salah, sebetulnya saya harus menjaga perasaan. Enggak jadi nanyanya ya. Tentang itu yang tadi perkataan bahwa orang yang takabur itu akan berkurang akalnya. Ya contohnya begini, orang yang sombong tuh ketika karyawannya nanya, bos puasa tidak? Coba saudara pikir, saya sebagai pimpinan perusahaan capek tahu. Saudara belum nyobain sih jadi direktur utama. Ini akalnya berkurang, udah jelas dia karyawannya. Atau ke anak-anak, papa tuh capek tahu nyari nafkah. Kalian belum nyoba sih jadi seorang ayah. Kata anaknya, Pak, yang benar aja saya kan 8 tahun umurnya, kapan jadi ayahnya. Capek tahu kalau kamu jadi ayah, baru tahu rasa. Gak bagus, omongan ini mencerminkan akal yang kurang. Gak perlu ngomong seperti itu. Misalkan punya anak perempuan, kalian sih belum melahirkan, baru melahirkan, emak nikah juga belum tahu ya rasanya melahirkan, baru juga rasanya itu BAB, itu gak boleh nanya begitu. Itu benar-benar pertanyaan yang menunjukkan kesombongan diri kita. Makin sombong akan makin berkurang, makin tawadu makin cemerlang nih akal tuh, makin matang dewasa. Masya Allah. Wajiblah bagi kita memperdalam ilmu tentang membersihkan hati. Di sebuah masjid ada kajian. Sedang dengar di belakang, ada katanya orang yang mengatakan yang penting itu membersihkan hati, yang penting itu ilmu fikih. Apa itu sufi? Apa itu? Hanya hati aja yang bersih. Sedih kan? Padahal jelas sekali yang menyuruh membersihkan hati itu bukan sufi. Dan saya emang gak ada ikut campur dengan sufi atau tasawuf, karena saya juga gak ngerti istilah itu. Tapi yang jelas Al-Quran saja sudah menjelaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Begitulah. Terima kasih hadirin sekalian. Bagaimana? Lebih siap kita memiliki target bersama? Mulailah diatur dari mata. Kalau lihat sesuatu, tanya ke hati, ini kalau saya lihat ini bersih atau jadi kotor. Itu aja sederhana. Lihat misalkan iklan TV para rincong, ini jadi bersih jadi kotor. Tidak, palingkan saja. Jalan banyak yang pakai pakaiannya gimana. Ada yang menarik, tanya ke hati, jadi bersih jadi kotor. Termasuk baca-baca koran, internet, tanya ke hati, ini kalau saya baca ini hati saya jadi bersih jadi kotor. Telah terjadi perselingkuhan, ingin tahu. Ada yang meminta jodoh ke dukun dan dukunnya dukun cabul, baca. Itu jadi liar sendiri, jadi kotor pikiran dan gak selesai masalah. Kecuali yang harus kita baca. Benar? Ngobrol, tidak harus semua ditanyakan.
Bagaimana para suami istri yang sudah menikah, apakah perlu memeriksa handphone pasangannya? Bukan yang jawab. Istri, apakah perlu memeriksa handphone suaminya? Enggak, kata ibu masa kemasan enggak. Udah suami saya mau udah meninggal, handphonenya juga enggak ada isinya. Mau apa? Nanti kalau ada yang buruk Allah akan memperlihatkan. Kalau kita jaga aja, jangan banyak ingin tahu urusan orang yang bisa motorin hati. Benar? Tanya, ini saya kalau tahu urusan ini. Kalau ada yang jelek-jelekin kita di belakang misalkan, mau tahukah orangnya? Perlukah kita tahu orangnya? Perlu? Tidak? Kita selidiki orangnya? Enggak perlu. Dan juga mendengar Ustaz Yusuf Mansur mengatakan, saya nggak nyangka ada orang-orang di sekitar AA yang kalau di depan ke AA kebaik, tapi di belakang ngomongin, menjelek-jelekin. Saya tinggal nanya ke Ustaz Yusuf Mansur yang mana orangnya, karena beliau tidak akan ngomong sia-sia ya. Beliau sayang ke AA, anggapnya buruk. Tapi saya nggak nanya tuh, mau apa saya tahu orangnya. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan saya mah berusaha baik aja. Tenang aja saudara, yang ngegibahin nggak akan saya periksa, alam aja. Karena Allah udah tahu, dan cukup urusan dengan Allah. Urusan saya ya kayak gini lah, berusaha memperbaiki diri dan berusaha menyampaikan yang terbaik. Kalau saya cerita jangan gibah, itu bukan berarti jangan ngegibahin saya, bukan. Kalau saya cerita jangan gibah, karena memang itu harus disampaikan. Jadi kalau ada kajian, jangan buruk sangka, jangan tajasus, jangan gibah, itu bukan identik wah takut digibahin. Enggak, itu mau monggo lakukan ya, dan gak akan meleset balasannya juga. Ada yang ketukar, walatnya gak ketukar, oh itu menggunakan itu walat itu nyelkit aja gitu. Biasa aja, jangan pakai kualat-kualat kan. Nah hadirin sekalian, kesimpulan, jagalah hati setiap saat. Periksa ke hati. Kalau lagi ngomong juga periksa. Ini lagi ria, lagi ujub, lagi takabur. Saya kalau lagi habis ceramah salaman tuh ya, saya periksa hati saya lagi salaman tuh, gimana sih rasanya disalamin banyak orang. Ada yang cium tangan, ada yang ngedungkek, meluk. Mungkin dia juga gak sempat gosok gigi gitu. Coba mau gini gak enak, kepaksa tahan napas, ya Allah. Mungkin dia niatnya mas sayangnya dengkekannya ini. Ada yang kadang salamatnya gitu, ada macam-macam, sama urusan. Tapi yang bahaya itu yang membuat kotor hati. Kalau kita diciumin tangan, kemudian merasa gimana gitu ya, padahal kan Allah tahu siapa jadi kita. Atau yang lagi ngaji Bismillahirrahmanirrahim, periksa hati. Nah ya, benar lagi menyebut nama Allah, lagi ayat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba repek, aduh Mulyadi, Islam sistem yang repek, ya mau dendam ke Mulyadi. Padahal kan Allah udah menilai suara dia. Astagfirullah, iya salah, aduh Mulyadi ngaco pisan tak Islam sistem. Mau ini kan enggak betulan mau ya, ini ilustrasi. Ya kadang-kadang mungkin karena Allah tahu kita lagi ria, lagi ngimamin, oleh Allah tuh di listriknya dimatiin. Waduh, makanya niatnya mau pamer ayat yang diapalin 2 minggu berturut-turut, latihan siang malam, pas waktunya Allah kan udah tahu kita niat ria atau volume ngajuin dendam tuh selama ngaji itu bukan selama sholatnya nggak ingat Allah.
Masya Allah. Periksa hati. Bukan tidak boleh ngaji bagus, bukan tidak boleh azan bagus, tapi tidak boleh kotor hati. Sepakat? Termasuk mau sedekah ketika ngeluarin yang 10.000. Kenapa udah lama masuknya ini? Ini tuh 1.000-an, 10.000-an. Oh ngaji 10.000, oh ya. Jangan biasa kayak gini. Nah pakai ngomong biasa ya. Kalau mau nyumbang diterima Allah mah nggak usah rewel ya. Halo? Kira-kira bakal sibuk nggak kita perjuangan hari-hari kita? Waduh sibuk. Termasuk saudara yang rambutnya dijambul, tanya ya, laki mau apa tuh seperti Indian yang kalah perang itu, susah. Tanya kenapa ini jambul di sini, demi siapa ini jambul? Jadi ingat cerita Adeda, betul kan? Yang Jumatan itu ketemu pangrok, kata Adeda, ayo Jumatan, pangrok terlihat. Lihat aja ke sini, saya sujud gitu. Boleh sudahnya. Terima kasih. Ada pertanyaan teman-teman sekalian? Ceramah ini bukan berarti sudah bersih hati ya. Oh ya, di sini dibukanya atau di mana? Baik. Mana perwakilan DPU daerah? Cung. Terima kasih. Ini teh amanah DPU teh jarang. Pengen nggak pengajian Senin pagi seperti ini? Tuh, dengar ya. Mana pimpinan DPU Kang Asep? Kumpulkan Senin pagi seperti ini. Mau kan seperti ini? Ini kan di mana-mana ya. Senin cuma 4 kan? Supaya semua kebagian, tiap Senin ke kantor persis jam kini 7:30 dan siap. Nanti memodal dari DPU, belikan layar, ya, teknologi sekarang. Nanti ke depan kalau ada yang bisa dibeli, saya bisa digandakan itu. Sementara nanti ngumpul semua, ya, pakai layar. Sekarang internet sudah bagus, murah, dan sangat penting. Biaya yang keluar itu investasi. Ingat ya, kalau keluar uang untuk ilmu itu bukan pengeluaran, itu modal yang akan berbuah keuntungan. Jangan pernah merasa ngeluarin uang. Beli buku, dapat ilmu, ongkos, itu investasi. Baik, insya Allah ya. Ada pertanyaan terakhir ya Ibu? Ada lagi? Ya, satu. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk amanah apa tidak ya? Soalnya saya kan orang jualan. Kadang ada orang yang memberi bahan suruh dibuat seragam umpamanya ya. Kok yang jahit kan bukan saya, tukang jahitnya. Kan udah jadi 1 minggu. Ternyata 1 minggu belum jadi. Nah itu gimana? Terus keduanya gini, kan orang beli kadang ini baik enggak? Saya jawabnya cuma insya Allah. Nah yang ketiga gini, saya setelah jual beli transaksi itu saya bilangnya saya jual ya, dan nanti dia jawab iya saya beli. Tapi kalau ada yang ngomongnya abdi nampi barang, saya nggak bisa jawab itu gimana. Sekian, ini untuk ini semua ya ayah. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang pertama apa? Masa semangat diulang Ibu? Yang pertama jahit pakaian seragam. Ya Bu, baik. Jadi itu amanah ya Bu ya. Usahakan tepat pada waktu. Di Jepang itu ternyata produksi itu tidak pernah satu perusahaan. Jadi kenapa Jepang selalu berusaha tepat waktu dalam segala hal? Ini anak kemarin tukar pelajar ke Jepang. Karena semua itu dibuat saling berkaitan. Misalkan membuat baju,
benangnya dari sini, kancing dari sini, yang bagian tangan di sini, bagian kerah di sini. Nah itu kalau telat satu nggak jadi tuh baju. Jadi semua itu harus amanah betul. Itu usahakan harus tepat waktu. Insya Allah. Tapi yang jahitan bukan saya. Tapi yang milik penjahit siapa? Iya, tukang jahitnya. Oh saya. Ibu. Insya Allah. Tepat Bu. Ya. Yang milik penjahit siapa? Allah. Ketinggian ilmunya sih Bu. Ini yang sederhana Bu. Ibu kan yang milik penjahit itu kan kerja di ibu, ya nggak? Ibu yang menentukan, ibu yang tanggung jawab. Ibu harus didik penjahitnya supaya tepat waktu. Dan kalau ada yang mengatakan kenapa ini belum jadi, habis penjahitnya tuh yang telat, nggak boleh. Saya yang telat. Karena kan kalau ajaran baru itu banyak sekali ya kayak Nah, ibu bikinnya jangan ajaran baru. Ibu nggak boleh banyak alasan begitu, boleh? Bikinnya sedikit aja supaya tepat. Ini pesannya 1000, ibu sanggupnya 5, bikin 5. Itu bukan salah yang pesen Bu, salah kita yang nerima. Itu kan ada yang jahit. Kalau yang lalu sudah jadi ya ada. Jadi gimana ibu kan mau dijawab atau enggak wes? Ibu mau nanya, saya jawab, jawabannya ada aja. Jadi gimana sekarang, bubarkan itu perusahaan, mau begitu? Begini itu yang baik ya. Kalau ini perusahaan milik kita, milik ibu misalkan, kalau ada masalah kita nggak bisa nyalain pekerja, karena yang menerima pekerja juga kita. Kenapa ini belum selesai? Itu penjahitnya ngaco, lelet banget kata yang beli. Yang milik penjahit siapa? Sebetulnya dia sendiri yang daftar. Yang nerima siapa? Sebetulnya saya nggak begitu menerima, ya terus aja. Udah saya salah, kalau rugi harus saya ganti berapa, gitu. Gak boleh habis ini kerjaannya banyak. Atau kenapa diterima, benar? Gak boleh banyak alasan tuh. Banyak alasan tuh memperjelas kesalahan. Saya salah, saya ganti rugi. Itu. Belum? Lebih tenang sekarang. Dendam nggak sama saya? Yang kedua apa jawab pertanyaannya? Ibu ingat tidak? Tuh kan ibu lupa. Kalau ada yang nanya, ini kok baik enggak ini? Ya. Nah saya insya Allah gitu jawabnya. Terus kalau ibu yakin itu baik? Nah itu kan kata saya Kalau ya, ibu menurut saya baik, tapi kan belum tentu menurut yang beli itu baik. Jadi saya cuma jawabnya insya Allah. Saya jadi ingat ini ada tukang jahit ulama ya. Menjahit ulama ini ya ulama ya penjahit. Suatu saat datang tuh yang pesan jahitannya. Lihat nih, ini kancingnya kurang pas nih. Ini kegedean, ini lubangnya bisa longgar kayak gini. Lihat ini tuh. Balik ini dibalik ini kepanjangan, benangnya kenapa nggak diguntingin? Tuh lihat tuh ini bawahnya ada kotor, nggak bersih nih kerjanya. Nangis aja. Ulama itu nangis terseduh-seduh, nangis itu yang benar-benar. Aduh, Pak Yai, saya sebetulnya tidak berniat menghina. Nggak apa-apa deh, saya terima aja. Tetap aja nangis. Kenapa Yai nangis? Gimana saya nggak sedih? Saya ngerjain segini saja. Oleh saudara sudah dikomplain ini kurang. Gimana amal-amal saya yang semuanya kurang? Di hadapan Allah seperti apa? Ini benangnya kepanjangan. Ini ada bekas kotornya sedikit. Ini bekas kapurnya kok nggak dibersihin? Itu manusia yang serba terbatas saja sudah tahu, udah komplain. Allah tahu bagaimana busuknya amal kita. Ibu harusnya nangis terus. Itu yang saya tanyakan ya, jadi termasuk Masya Allah untuk orang jualan itu seperti itu. Benar Bu. Kenapa kita banyak bicara begitu? Karena kita lebih sibuk ingin laku. Kalau kita ingin berkah, kita berani ngomong apa adanya. Nggak laku mah nggak apa-apa Bu. Dan rezeki mengakan ketupat. Ya. Udah tegang juga sih.
sedih ya. Dan bagaimana pertanyaan, saya jual, ibu beli, terus? Ya kalau ada orang beli, ya. Kita terus kalau udah dijawab kabul maksudnya. Dan ya. Uang jawab kabul. Terus? Saya jual ya Pak atau dek apa? Ya. Dia jawab ya saya. Tapi kalau yang itu apa? Abdi menerima barangnya, saya nggak bisa jawab. Udah jawabannya yang akan beres ya. Nah, ibu mengenai hebat. Iya, ini kan jadi saya tersentuh. Saya kan orang. Ibu dari mana ibu asal? Bumi Ayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takdirnya ketemu di sini ya. Gimana ibu bisa ke sini, syariatnya gimana? Kan itu anak saya kan mendengarkan radio. Saya nggak punya radio. Nah, Umi mau nggak nih ke pesantren ini? Umi kan senang ngaji ya. Mau ya kalau jadi mau. ibu tadi pesantrenkan oleh anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bu, itu takdir ya. Iya. Ini anak-anak banyak yang dipesantrenkan oleh ibunya. Itu takdir Bu. Masya Allah, nikmat sekali selama kita ngaji di sana itu Masya Allah banyak kekurangannya, dan kita sendiri ibadahnya juga kurang, dan saya juga mendidik anak juga nggak bisa, tidak bisa menyontoi, tidak bisa menyontoi yang baik-baik. Lah itu setelah di sini Alhamdulillah banyak tuh. Banyak. Ibu, yang paling penting dari pengajian tuh kita jadi tahu kekurangan kita. Iya. Ya Bu. Banyak kekurangannya. Jadi kalau sebelumnya ibu merasa soleha, misal sampai ke sini jadi merasa, aduh, saya ke ibu yang nggak baik, itu bagus Bu. Tapi kalau misalkan kita pulang pengajian, saya baru tahu bahwa saya ini soleha, itu jelek berarti pengajiannya. Amin, mudah-mudahan doain ya. Iya. Bisa melaksanakan. Kalau Allah sayang ke seorang hamba, pasti Allah bukain kekurangan pada dirinya, dibukakan kebaikan kepada yang lainnya. Tapi kalau Allah nggak suka kepada hambanya, dia nggak pernah bisa tahu kekurangannya, tapi ke orang lain dibukakan kekurangannya. Nauzubillah min dzalik. Seperti Abu Jahal, dia tuh nggak merasa dirinya salah, tapi Allah perlihatkan kehinaannya ke orang lain. Itu Bu. Makasih ya, Ibu sudah mendominasi acara ini. Alhamdulillah. Masih ingin juga bicara Bu? Iya. Insya lain kali, insya Allah. Makasih jazakillah. Jazakallah, ya saya lelaki Bu ya. Ibu, alhamdulillah. Variasinya udah tegang, udah remuk hati ya, udah senyum. Coba kalau kita sedih seharian dan ramai hidupnya, atau gembira seharian mau cengengesan, pasti bingung ini pesantren masalah. Baik, ada lagi teman-teman ikhwan. Sepakat ya bahwa program Qalbun Salim adalah program pribadi kita. Kita belajar agama supaya hati kita makin bersih, kita beribadah supaya makin bersih, kita berdakwah juga supaya hati kita makin bersih. Sepakat? Siapakah orang yang paling benar pemahamannya terhadap Islam adalah yang paling bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari kesombongan, bersih dari kedengkian. Jangan terjebak oleh tingginya ilmu, jangan terjebak oleh hebatnya ibadah, padahal itu tidak menjadi indikasi kedudukan seseorang di sisi Allah kalau hatinya tidak bersih. Kita tidak akan bisa bersih hati kecuali dengan paham Al-Quran dan ittiba kepada Rasul. Ini dengan baik-baik ya. Jadi saya mau bersih hati saja, nggak usah belajar agama, nggak bisa. Karena Rasulullah adalah orang yang bersih hatinya berkah pemahaman beliau terhadap Al-Quran, dan akhlak beliau adalah Al-Quran. Dan tidak ada sebaik-baik contoh orang yang bersih hati selain Rasulullah SAW. Jadi jangan cari jalan lain untuk membersihkan hati kecuali Al-Quran dan ittiba kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Hari Jumat kalau bisa ikhwan Ahmad Santri Karya ikut latih olahraga ya, kebersamaan. Sudah 2-3 kali saya ikut ya, 3 kali. Alhamdulillah senang. Ikutlah kebersamaan ya. Banyak hikmah pelajaran dan refreshing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Tuhan yang Maha Menatap, berkahilah majelis ini ya Allah. Wahai yang Maha Tahu semua lumuran dosa, Wahai yang berjanji akan mengampuni sebanyak apapun dosa hamba-hamba yang bertobat. Wahai yang berjanji majelis ilmu, majelis zikir adalah salah satu tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Wahai yang janjinya pasti ditepati, ampuni kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Kuatkan diri kami ya Allah menghindari maksiat. Kuatkan diri kami menjauhi dosa. Kuatkan diri kami ya Allah agar tidak terjerumus karena nafsu, tidak berkubang maksiat karena syahwat. Ya Allah, kuatkan diri kami agar bisa mengendalikan amarah. Karuniakan kepada kami qalbun salim ya Allah. Berikan kepada kami hati yang bening, hati yang jernih, hati yang selamat dari kemusyrikan sehalus apapun, selamat dari kemunafikan sekecil apapun. Ya Allah, jauhkan hati ini dari kesombongan, kedengkian terhadap orang beriman. Lindungi hati ini dari berburuk sangka kepadamu ya Allah, dari berburuk sangka kepada kaum yang beriman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai yang Maha Menatap, catatkan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha dekat, Engkau Maha baik, Maha mengabulkan ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Amin. Hadirin Allah pasti mendengar doa masing-masing kami.
wa iman kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi pesantren ini ya Rabb, kumpulkan bersama kami para pecintamu ya Allah, para pencarimu ya Allah, para perindumu. Kau maha tahu setiap isi hati. Tuntun kami dengan ilmu dan amal yang bersih ya Allah, yang dapat menyampaikan kami kepada cintamu. Lindungi kami dari niat, dari ilmu amal yang menyesatkan kami darimu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Hadirin Allah pasti melihat, mendengar, menyaksikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama sekali.